Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rizky dari Penjas 2A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai makalah yang saya buat untuk memenuhi tugas di pertemuan sebelumnya, tugas mata kuliah kurikulum mengenai model kurikulum pendidikan jasmani. Untuk itu langsung saja mengenai materi. Kurikulum pendidikan jasmani yaitu merupakan suatu bentuk implementasi kurikulum dengan memberikan makna sesuai perspektif yang dianut oleh guru pendukungnya. Maksudnya dalam kurikulum ini memiliki tujuan dan program dan orientasi nilainya untuk membuat pengorganisasian atau rencana program terciptanya suatu pembelajaran dalam pendidikan jasmani sedemikian rupa. Model kurikulum juga merupakan suatu metode untuk mengintegrasikan atau menyatukan sebuah proses pembelajaran dan juga hasilnya. Dalam model-model kurikulum dalam pendidikan jasmani ini terbagi menjadi 7 model yang dikemukakan oleh Steinhardt, yakni yang pertama itu model pendidikan olahraga yaitu sport education, terus pendidikan jasmani humanistik atau humanistic physical education, pendidikan gerak atau movement education, pendidikan disiplin olahraga itu development education, pendidikan pengembangan development education, dan pendidikan bermakna kepribadian atau pribadi itu personal meaning. Kemudian ada beberapa model-model yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu mengenai sport education, mengenai pendidikan olahraga. Disebutkan bahwa olahraga itu sebagai sesuatu yang bernilai secara orientrinsik dan dapat dimasuki secara sukarela. Nah, olahraga ini dengan model ini pendidikan jasmani dikonsepkan dan diimplementasikan agar dengan cara agar siswa dapat menyampaikan pengalaman dalam program olahraga antar sekolah atau dari siswa itu sendiri. Olahraga juga dapat diartikan sebagai kompetisi yang penuh permainan dengan maksud untuk menjadikan anak terampil dan ahli dalam berbagai cabang olahraga, di mana setiap anak dapat memahami dari permainan atau cabang olahraga itu sendiri. Kemudian yang kedua itu development education. Model yang bersifat pengembangan ini merupakan model kurikulum yang paling didukung, meskipun beberapa ahli menyatakan bahwa pendidikan pengembangan bersifat menyatu dengan model yang lainnya. Kemudian orientasi yang mendasari model ini adalah aktualisasi guru sebagai ahli pengembangan bertanggung jawab untuk menentukan ringkasan belajar yang didasarkan pada temuan penelitian yang memaparkan perkembangan minat dan motorik dari suatu anaknya. Model ini berkisar sekitar pernyataan program pendidikan jasmani yang dapat menghasilkan tujuan perkembangan yang luas. Kemudian yang kedua itu adalah humanistic education. Humanistik menekankan pada keutuhan dari individu atau anak. Bedanya, pendekatan model ini bersifat student territorial. Model humanistik ini merupakan model yang dikembangkan yang lebih dikenal sebagai Helios Social Development menurut Don Helios. Model tersebut merupakan melibatkan beberapa anak pelajar untuk tidak memiliki rasa memiliki rasa toleransi antara satu sama lain atau kemanusiaan, agar tidak terjadi perkelahian antar pelajar dan program rehabilitasi remaja dan dalam program ekstrakurikuler.
Fokus dalam model ini meningkatkan pengembangan sosial siswa dari tadinya yang memiliki tanggung jawab menjadi sangat perhatian dan peduli terhadap manusia Indonesia atau orang lain. Kemudian movement education, pendidikan gerak ini merupakan dasar dan bergantung pada prioritas guru itu melakukan kombinasi dari nilai, disiplin, materi, dan juga dalam metode gerak ini pelaksanaannya didasarkan pada kerangka kerja program meliputi konsep kesadaran tubuh, ruang, dan juga keterhubungan. Menurut Jawed dan Bain tahun 1985 menunjuk bahwa pada mengajarkan pendidikan gerak telah dikritik hal tidak ditemukan diklaim tentang transfer gagal belajar dan juga mengakibatkan menurunnya konsep gerak. Kemudian kinesiologika studies, pada hakikatnya hampir sama dengan model pendidikan gerak dan orientasi nilainya, tapi kegiatan ini mempelajari dasar-dasar disiplin gerak manusia, misalnya fisiologi latihan, biomekanik, dan kinesiologi. Model ini pun disebut juga sebagai pendidikan disiplin olahraga. Pemakaian model ini umumnya dipilih oleh guru-guru penjas di tingkat sekolah menengah. Adapun metode kinesiologis ini berada di sekitar fokus konsep yang menekankan perkembangan intelektual yang mengorbankan partisipasi penuh dalam kegiatan fisik. Kemudian personal meaning. Nah, model kurikulum personal ini memastikan bahwa agar pengalaman siswa bersifat mendidik, maka pengalaman ini harus mempunyai dan terkaitan untuk seorang individual. Jewet adalah pendukung pengembangan model ini. Untuk menerapkan model ini perlukan proses kurikulum framework, suatu rangka kerja teoritis yang memasukkan dua dimensi di dalamnya. Terdapat 7 proses gerak yang dapat menggambarkan dan memberikan taksonomi tujuan pengajaran dalam domain psikomotor. Model ini terutama berdampak pada PPFC beberapa di sekitar dilema dalam mengartikan dan menerjemahkan model dalam praktek. Terdapat sedikit sekali contoh model di dalam hal praktek. Kemudian health related physical fitness, atau disebut juga sebagai model pendidikan kebugaran, di mana sama dengan perkembangan humanistik. Model ini disebut juga dalam melibatkan pendidikan jasmani sebagai alat menyumbang besar pada kesehatan. Sebagaimana dirumuskan oleh banyak pihak, kebugaran jasmani adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan cukup intensif dan kesiagaan penuh, tanpa melibatkan kelelahan yang berarti, energi yang cukup untuk menikmati waktu luang dan menjalani situasi yang tak terduga. Mungkin sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.